Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Satu kata teriakan loh Pak Bu. Teriak di depan anaknya, aku benci sama kau ini, lebih baik kau pulang lagi ke pondok. Oh, saya yakin kalau ada ibu yang suka bicara seperti itu, ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Teriak-teriak dia di situ. Satu hal lagi, Anda lihat telunjuk ini, Bapak Ibu lihat telunjuk ini, yang di plasma lihat telunjuk ini. Telunjuk ini nih, ini telunjuk Kak, ini bahasa tubuh namanya, the power of body language, kekuatan telunjuk. Dia nunjuk di depan anaknya, oh dia marah, maaf ya Pak Bu ya, saya juga lagi belajar dalam hal ini. Dia tunjuk-tunjuk dengan telunjuknya itu, akhirnya apa? Ada satu kesimpulan bersama Kak Seto, saya belajar satu quote ini, bahwasanya saat kita marahi dan menunjuk anak dengan satu jari, tapi sebenarnya jemari yang lain lagi menunjuk pada diri kita. Tunjuk satu, jari yang lain lagi menunjuk ke kita. Maksudnya apa? Maaf Pak Bu, andai kan Anda punya anak yang bukan di pesantren dan Anda teriak, Pak Happy, maaf Pak Happy, saya punya anak tapi dia nggak di pesantren Pak. Saya pernah loh Pak Happy, saya dimarahin anak saya, dia melototin saya. Bu, gara-gara ibu ini gara-gara bapak, dia tunjuk-tunjuk saya Pak Happy. Berani banget anak saya Pak Happy. Pak Bu, maaf, jangan salahkan anak itu. Ungkapan sang Nabi ini sangat indah. Birru aba'akum, berbuat baiklah kepada orang tuamu, tabirrukum abna'ukum, maka anak-anakmu pasti akan berbuat baik kepadamu. Kenapa saya katakan ini jemaah? Karena satu hal yang harus kami simpulkan di sini adalah bahwa anak adalah peniru yang sangat ulung. Generasi kelas 9 hari ini adalah peniru yang sangat ulung. Kenapa? Anda lihat satu tulisan ini yang menarik, bahwasanya jangan sampai kita pikirkan, apakah anak kita mau mendengarkan kita atau tidak. Justru yang perlu kita pikirkan bahwa buah hati kita ini selalu mengamati kita. Saya ulangi Pak Bu ya, ini quote hampir di highlight oleh beberapa perusahaan yang pernah mengadakan parenting di beberapa titik. Ini juga buat guru-guru. Jangan sampai kita pikirkan apakah anak kita mau mendengarkan kita atau tidak. Justru yang harus kita pikirkan bahwa anak kita itu selalu mengamati kita setiap saat, setiap detik. Maka semua yang hari ini hadir harus meng-highlight tulisan ini. Keteladanan bukanlah salah satu cara untuk mendidik, tapi satu-satunya cara. Darul Ahsan berdiri dengan keteladanannya karena Darul Ahsan ini punya quote bahwa keteladanan bukan salah satu cara untuk mendidik santri, keteladanan adalah satu-satunya cara untuk mendidik. Bapak Ibu juga sama, harus mempunyai keteladanan, dan itu bukan salah satu cara untuk mendidik anak, tapi satu-satunya cara untuk mendidik anak. Kenapa Bible? So, kita mulai. Ya, fokus kembali Bible. Anda lihat satu gambar ini. Kelas 9 tahun ini kira-kira masuk di area mana? Ada santri kelas 9 yang selama dia di pondok, dia bahagia banget di pondoknya. Dari kelas 7, 8 sampai dia kelas 9, oh dia happy banget selama dia di pesantrennya. Bahagia banget, dia nggak mau berhenti begitu saja, dia harus lanjut sampai selesai. Ada juga kelas 9 yang selama dia di pondok, dia biasa-biasa saja. Ini yang bahaya. Saya ulangi ya Pak Bu ya, jangan sampai kelas 9 tahun ini adalah kelas 9 yang biasa-biasa aja. Khawatirnya apa Kak? Kalau kelas 9 biasa-biasa aja, pasti belajarnya biasa-biasa aja. Nanti hasil ujiannya juga biasa-biasa saja. Jangan sampai nanti ditanya munkar nakir man rabbuka, jawabannya biasa saja. Kelas 9 jangan biasa-biasa saja. Anda ditanya sama guru, nah nanti mau lanjutkan apa keluar dari pondok ini atau lanjutkan di pondok ini? Jawabannya biasa-biasa aja. Berarti dia nggak berkarakter di pondok itu. Harus kuat keyakinannya. Kedua,
Dia cemas selama di pesantren ini. Kelas 7, 8, 9 jangan termasuk generasi yang cemas selama di pesantren ini. Kenapa Kak? Bahayanya adalah orang yang cemas pasti ujungnya akan lelah di pondok ini. Kalau Anda mengatakan semuanya, Pak Happy anak saya itu mau keluar dari pesantren ini karena dia capek di pondok ini. Anda kira kalau di luar tidak capek? Di sini capek masih ada yang mengkoordinir, ada yang memonitor. Di luar capek kadang-kadang di luar dari monitoring orang tua. Kemana dia larinya? Maaf, seperti tadi Pak Kiai katakan, ada trek-trekan, ugal-ugalan di sana kemari. Dia berbicara dengan handphonenya kemana. Orang-orang di luar sana banyak orang bersahabat dengan handphone. Sebelum tidur dia pegang handphone, habis tidur yang dicari bukan emaknya, tapi handphone. Di pondok ini tak pegang handphone, makanya wajar di sini hari ini baru ketemu orang tuanya yang dicari adalah handphonenya. Ada juga yang lelah di pondok ini. Kenapa lelah? Nih, saya mohon ada yang membaca. Ada yang membawa handphone, Anda capture silahkan saya izinkan. Tapi saya mohon ada yang membaca. Ini kuat nih, sangat menarik sekali. Kayaknya yang bacanya antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang membacanya. Yang penting bukan anaknya. Punten. Baca ya, saya mohon. Ini yang mendekat. Karena satu center dengan Pak Kiai di sini. Pak Kiai, saya murid Asma Sultan Kubur. Mendidik anak memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah mendidik, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Barakallahu fiik. Ini suara Ustadz nih, vibranya betul. Ustadz cocok isi suara Mahabharata Ustadz. Vibranya loh Ustadz. Masya Allah Ustadz. Atau jangan-jangan antum juga pengisi suara Ustadz. Suaranya keren banget. Allah ya Ustadz. Vibra banget gitu ya. Nanti kapan-kapan anak ajak Ustadz ngisi suara jadi suara Arjuna gitu kan ya. Asal jangan ke Indomaret suaranya kayak gitu aja Ustadz. Aku ingin beli odol. Allah karim. Yes, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kenapa? Antum lihat di luar sana. Ada yang mengatakan, Pak Happy saya lelah dengan mereka ini Pak Happy. Udahlah saya masukin aja ke pondok. Itu juga kurang tepat bagi saya. Pondok bukan bengkel. Dikira pondok bengkel. Kiai, ini anak saya nih nggak beres nih Kiai nih. Beresin ya Kiai. Nanti kalau udah beres balikin lagi. Emang anak Anda knalpot yang rusak? Ada lelah dengan mereka? Jawabannya apa? Bismillah. Anda lelah bekerja Pak Happy, ya Allah. Allahu Akbar, Pak Happy saya lelah capek banget. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Ya Rabbi Pak capek banget saya kerja Pak, capek lelah banget. Semakin Anda mengatakan lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Keren banget tuh bahasa. Pasti banyak yang menulis untuk status di WA hari ini. Boleh juga nih orang ngomong. Lelah atau lillah? Bapak Ibu pilih lelah atau lillah? Bapak pilih lelah Pak? Oh lillah, Bapak pilih lelah. Lillah. Masya Allah. Lelah apa lillah? Lillah. Jarang ketemu anak Anda di pesantren. Tapi ketika Anda masuk ke gerbang pesantren dengan penuh cinta, lelahnya disimpan dulu di luar gerbang pesantren. Anda masuk sambil mengatakan, ya Allah, anak hebat sini saya. Senyuman yang muncul, semua lelah, masalah disimpan dulu di luar gerbang sana. Pas Anda masuk, ada energi positif dari Anda, anak Anda merasakan itu. Pernahkah waktu itu sebelum anak Anda masuk ke pesantren, Anda capek banget bekerja, pulang malam, ketika pulang malam Anda buka pintu, anak Anda sudah tertidur tuh, anak Anda yang kelas 9 itu sudah tertidur pulas. Ketika sudah tertidur pulas, tapi dia merasakan kebahagiaan tersendiri dari Anda. Kenapa jemaah? Seseorang yang bekerja keras demi menghadapi keluarganya, itu laksana pejuang di jalan Allah. Semua yang hari ini hadir, Anda pun harus ingat, wajah lelahmu, ekspresi letihmu itu sangat dirasakan oleh buah hati Anda. Sekalipun dia lagi di pesantren, sangat merasakan. Karena semua yang hadir hari ini, lihat anak ini, dia anak Cikarang Bapak Ibu. Saya pernah ngisi acara di Cikarang. Di situ ada sebuah pabrik besar, Aisan Nasmoko Industri. Orang tuanya hadir, anaknya hadir. Anak ini datang ke situ, ke lokasi acara, dia nggak pakai pakaian yang indah seperti Anda.
Ketika saya mengatakan semuanya yang hadir hari ini anak-anaknya, apa impian Anda hari ini? Anak ini maju ke depan. Apa jawaban anak itu? Pak Chandra, aku hanya ingin tanya ayahku, Pak Chandra. Oh, mana ayahnya? Ada Pak Chandra di belakang. Ayahnya maju ke depan. Anda tahu anak ini mengatakan apa? Ayah, bolehkah aku bantu ayah bekerja? Dan kerjanya di sini. Padahal sebenarnya, kalau boleh saya share depan Anda jemaah, lama-lama anak itu dia stres, dia nggak mendapat sentuhan cinta dari orang tuanya. Santri yang di pondok dia stres, selama baru 3 tahun aja sudah stres, gara-gara sendal hilang stres, gara-gara dia senggolan dengan kawan stres. Akhirnya ketika ujian stres, hasilnya stres, ketemu orang tuanya stres, masuk ke rumah stres, akhirnya keluarga itu stres semuanya, gara-gara anak itu stres semuanya. Khawatirnya apa? Kalau stres itu, ini yang akan terjadi. Maaf Bapak Ibu yang punya adik-adik ini di kelas bawah kelas 9, yang di rumahnya atau kakak kelasnya, yang di luar pesantren, ataupun dia anak kelas 9 ketika liburan tiba-tiba, jangan sampai prefrontal korteksnya kena. Korteks itu jamaah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Bapak Ibu yang saya tanya bukan anak, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Bu, dahi. Ada nanya ke bapak ya, dahi gua di mana ya? Gitu ya. Ayo Pak Bu, dahi, Bapak Ibu punten dahi. Bukan di sini. Sejak kapan dahi hijrah ke belakang? Di sini Bu. Anak ibu punya korteks di sini, bapak ibu juga punya korteks. Allah yang sudah menciptakan korteks itu. Dan korteks itu jangan dibikin stres. Korteks anak santri selama di pondok udah rileks, udah tenang banget karena korteksnya selalu mendengar ayat-ayat Allah. Jangan sampai Anda berpikir, Pak Epi, bismillah pokoknya Pak Epi, saya mah tetap anak saya harus keluar dari pondok. Silakan. Tapi harus ingat, jangan salahkan pondok setelah acara ini kalau korteks Anda rusak gara-gara dia berbaur dengan lingkungan yang tidak elok di luar sana. Kecanduan handphone, korteks yang akan kena. Anda tanya lagi, emang kenapa sih Ustaz? Korteks itu apa? Kita belum pernah belajar korteks. Korteks itu tercantum dalam Al-Quran. Nasiyah. Coba Bapak Ibu dan anak-anak lanjutkan ayat ini. Nasiyatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Karena apa jemaah? Korteks ini kalau rusak ini bahaya sekali. Suara air hujan. Suara saya lebih kencang dari air hujan, Ustaz. Udah biasa saya. Antum tetap fokus. Saya angkat barokah saya hari ini. Jemaah, korteks ini tercantum dalam Al-Quran. Kalau korteks rusak, bahayanya apa? Yang pertama, lihat jemaah. Kalau ada anak kelas 9 selama di pondok dia korteksnya stres, maka yang akan terjadi dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau ada kelas 9 korteksnya rusak, bawaannya apa? Dia suka murung. Kalau ada anak kelas 9 korteksnya rusak, dia bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan anak itu kurang kreatif. Bapak Ibu ada yang ambil handphone? Saya mohon Bapak Ibu, saya kasih kesempatan ambil gambar ini sekarang, dari jauh gak apa-apa. Kenapa? Karena pernah ada seminar khusus tentang the power of cortex. Kekuatan korteks ini, kalau anak-anak atau orang tua selama di luar sana dia terganggu korteksnya, ciri-cirinya kurang lebih seperti ini. Bawaannya suka murung, diam aja gitu, tidak aktif, gak kreatif. Korteks yang akan kena.
Kelas 9 selama 3 tahun di sini, udah aman dia. Insya Allah korteksnya sudah aman karena dia selalu menjalankan aktivitas ubudiyahnya di pondok ini, bersosial dengan yang lain. Korteksnya dia rileks, korteksnya dia tenang. Maka yang dikhawatirkan baru kelas 9 setelah itu pindah dia keluar, nih korteksnya ini yang akan terganggu. Korteks yang sudah terbentuk rapi, hanya korteks itu stres gara-gara lingkungan yang tidak sedap di luar sana. Apa? Ini dia jemaah, segmen kelima. Kalau korteks ini aman, pasti dia punya mimpi. Darul Ahsan berdiri tegak sampai hari ini karena dia punya mimpi. Saya punya mimpi. Anak Anda di tengah ini punya mimpi. Semua punya mimpi. Orang tua punya mimpi. Andaikan saya minta untuk menjawab, apa mimpi Anda detik ini? Kalau Anda menjawab, Ustaz, saya mau anak saya ini bermanfaat Ustaz, untuk keluarga, nusa, agama, dan bangsa. Maka jawabannya adalah Bismillah, ya Pak Bu, selami pondok ini sampai selesai. Kalau mimpi Anda, Pak Ebi, intinya anak saya keluar Pak Ebi dari pondok ini. Dia udah bosan Pak Ebi di pondok ini. Dia ingin mencari suasana baru di luar sana. Silahkan juga, tapi jangan salahkan Pak Kiai, jangan salahkan guru-guru. Ketika keluar, korteksnya dia udah mulai goyang, hafalan-hafalannya sudah mulai tipis, birrul walidaininya semakin merosot. Suatu saat akan datang lagi ke Pak Kiai ke sini. Semua punya dream. Lihat anak ini jemaah. Ini acara di Al-Khairiyah Surabaya. Ketika pertanyaan itu dimunculkan kepada antum dan orang-orang Surabaya, anak ini anak SMP kelas 7. Dia maju ke depan, yang lain dengan orang tuanya seperti ini nih Bapak Ibu nih. Dia tampil Ustaz, tapi nggak ada orang tuanya. Anda bisa bayangkan nggak Pak Bu? Yang hari ini maaf ya nak ya, kelas 9 saya, yang ada orang tuanya dan yang tidak ada orang tuanya. Anak ini tampil, maju ke depan, Pak Happy, aku punya mimpi Pak Happy. Dia bawa secari kertas, dia maju ke depan. Lah, mana orang tuamu? Anak ini bilang apa? Dengan polos, lugu, tapi penuh makna. Pak Chandra, janganlah kau tanya orang tua kepadaku Pak Chandra. Aku suka sedih Pak. Ayahku sudah tak ada Pak Chandra, dan ibuku juga sudah tak ada. Loh sayang, kamu dengan siapa kesini? Dengan nenek Pak Chandra. Tapi aku punya mimpi Pak Happy. Walaupun yang lain datang dengan ayah ibunya, aku sendirian, aku pun punya mimpi seperti mereka. Mana mimpinya nak? Di kertas ini. Dan ini mimpi dari anak ini. Antum lihat, apa mimpinya? Indah banget tulisannya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Itu doa anak SMP kelas 7, dan dia bukan santri, tapi luar biasa doanya. Bapak Ibu pernah lihat impian dari seorang adik ini? Ini tayangannya. Kak. Ya, kenapa ya? Jangan rajin ya kuliahnya. Iya, pasti. Aku kesian lihat mama sama bapak di kebun. Saya mohon, mudah-mudahan jelas ya tulisannya ya Kak ya. Yang di TV Plasma silahkan lihat tayangannya. Kiai kalau ke Ponorogo ada pesantren namanya Al-Muqaddasah. Itu di bawah asuhan Kiai Haji Hasan Abdul Sahal. Saya adakan acara parenting seperti ini. Anak-anaknya mungil-mungil Ustaz, anak-anak SD tapi hafid Quran. Dan dia menulis surat hari itu untuk orang tuanya yang hadir hari itu di satu halaqah seperti ini. Saya bacakan di sini ya Kak ya suratnya ya Bapak Ibu. Kelas 9 juga sama. Karena materi hari ini saya yakin Kiai mengundang Anda semua. Materi parenting ini bukan hanya untuk kelas 9, tapi untuk buah hati di rumah sana.
di luar sana. Ini pelajaran buat kita semua, termasuk Anda kelas 9. People, Anda lihat surat dari anak TK, SD untuk sang orang tua, dan orang tua nggak tahu isi surat itu, dan dibacakan di forum di Al-Qadasa hari itu, disaksikan oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini yang pertama. Anda lihat surat ini, surat dari kelas 5 SD. Surat kecil untuk mama di surga. Mama, aku kangen tahu sama mama. Mama bisa lihat aku kan di sana. Seandainya aku juga bisa lihat mama, dan doa aku selalu disampaikan mama, sampaikan malaikatku buat mama. Mama tenang aja di sana. Aku selalu doain mama dan selalu jagain mama. Assalamualaikum anakku. Yang kedua, jangan sampai ini terjadi kepada saudara kita jemaah. Ini dari kelas 6 SD. Tulisannya merah. Dia baca ke depan, anak capture suratnya. Apa tulisan itu? Aku paling tidak suka bila ibu saya berbicara, hebat ya, kamu udah bisa nganggap mama sebagai pembantu. Gara-gara anak itu minta tolong sebentar ke ibunya untuk ambil gelas, ambil pulpen, dan anak itu punya curhatan yang dipendam selama itu. Dan aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah. Satu lagi jemaah, kenapa anak saya akan depan antum surat ini? Bisa jadi anak Anda yang di tengah ini pun punya mimpi yang sama, tapi orang tuanya tak menggiring mimpi itu. Anak ini bisa jadi dia punya impian berada di tanah pesantren ini, tapi orang tuanya mungkin kurang setuju. Semua punya dream, punya mimpi seperti anak ini. Apa jawaban anak ini di surat itu? Saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya ketika saya sudah berkata jujur, sudah berusaha. Saya tidak suka ketika ayah melontarkan amarah, kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya. Dia ternyata merekod. Maka dalam dunia psikolog, children see, children do. Apa yang anak lihat, dia rekam sampai kapanpun. Satu hal lagi Pak Bu, saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak terus ngomongnya disuruh cepet kamu nak, bisa nggak? Curhatan anak. Kita lihat aja di tulisan anak TK SD ini. Saya nggak suka kalau ibu bapak bilang kayak gini, lama banget sih tulisannya, lama banget sih. Allah. Tapi ada yang indah. Andaikan kelas 9 hari ini anak sudah tulis surat, nah silakan bawa kolamnya, kurosanya, tulis surat buat orang tuamu dan juga buat pondok. Saya yakin Anda akan mengatakan penuh dengan cinta untuk orang tua Anda. Dan surat-surat ini semua anak tuliskan dan juga anak serahkan depan Anda, karena banyak di antara kita gara-gara rumah berantakan karena mainan anak, gara-gara sendal hilang di pondok, gara-gara bajunya hilang, gara-gara dia berantem sama temennya hanya senggol dikit, air tumpah di lantai, gara-gara semua itu masih bisa kita bersihkan. Saya ingat, Ustaz, Anda suka sambutan antum tadi. Operator Anda ngasih signal. Anda highlight Ustaz, bahwasanya hilang sendal masih bisa kita beli lagi, hilang pakaian masih kita bisa beli lagi. Tapi kalau hilang akhlak, hilang hafalan Al-Qurannya, hilang hadis-hadis Nabinya, mau kemana kita lari jamaah? Lupa dia sujud di kaki ayahnya, di kaki ibunya, mau kemana kita lari? Sama dengan ungkapan ini, rumah berantakan karena mainan anak, baju anak kotor, air tumpah, itu masih bisa dibersihkan Bapak Ibu. Tapi kalau semua itu kita respon dengan amarah dan
dan anak terluka karena ucapan kita, siapa yang akan membersihkan hatinya? The power of kalam. Semua yang hari ini hadir, berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan, dan itu sudah melukai hati seorang. Itu bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun sudah dicabut tapi tetap meninggalkan bekas, termasuk ke buah hati kita jemaah. Lebih baik ungkapkan kata-kata yang indah, qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan karima, kata-kata yang mulia, qaulan thaqila, kata yang berbobot. Kenapa jemaah? Anda lihat satu tayangan ini. Anda punya mimpi, mereka juga 500 narapidana di Watampone Makassar punya mimpi. Seumur-umur anak kiai ngisi motivasi, tapi untuk 500 narapidana. Turun dari ujung pandang, saya kira napinya itu ada di aula Ustaz. Ini kan 500 lebih ya. Anak ngebayangin tuh di aula seperti ini gitu ya, napinya itu duduk gitu ya Ustaz ya. Ternyata enggak. Anak masuk ke sana, anak dibawa oleh pihak LP, masuk ke dalam lorong, anak kaget. Pesertanya di mana Pak? Di dalam Pak Chandra. Mari Pak Chandra kami bawa. Ternyata pesertanya itu para napi 500 orang. Mereka dibalik jeruji sel semuanya. Di Borgo, Anda lihat profilnya, kriminalitasnya itu medium ke atas semua, menengah ke atas kejahatannya. Kejahatan yang paling menengah itu apa? Membunuh. Anda takut banget Ustaz di situ. Anda mulai mundur pelan-pelan. Jangan sampai Anda juga kena di sini. Baru Anda mulai sebentar, Anda pakai jas, Anda pakai blazer, pakai kaos, pakai jeans, baru kayak gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada Bang Alex. Dia duduk paling pojok, ada bekas sayatan pisau. Dia ngomong kayak dalam keadaan mabuk. Kemudian di situ tatonya dia penuh, di situ juga dia pakai rambut gondrong pula. Dia teriak depan kamera, "Hai Bang, 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 kau mau ceramah Bang? Daripada kau ceramah, lebih baik kau balik lagi ke Jakarta." Baru Assalamualaikum Ustaz. Anu mulai mundur lagi, astagfirullahaladzim. Baru kali ini anak ngasih motivasi kayak gini. Datang ke Mensos maju ke depan. Pak Chandra, ayo Pak Chandra semangat. Dalam hati anak enak kali Bapak ini. Kita yang merasakan di depan. Bang Alex tiba-tiba dia menarik jas anak sambil mengatakan, "Bang, kau tahu aku? Aku ini pembunuh Bang di Watampone. Jadi dulu aku membunuh 78 orang setiap hari." Di situ ada semakin takut, jangan sampai anak termasuk ke 79 di situ. Anak takut banget. Di situ, qadarullah, anak tanya, "Apa mimpimu Bang?" Ketika anak tanya mimpi, Bang Alex ini langsung dia berlinang air matanya Kiai. Dia mengatakan apa? "Pak Chandra, aku punya mimpi Pak Chandra. Kau tanya mimpi, aku punya mimpi Pak Chandra. Sebelum puasa datang Pak Hedi, impianku satu, aku ingin ketemu dengan ibuku Pak Chandra. Jangan sampai aku mati di tanah ini, aku mati di jeruji sel dalam keadaan aku belum pernah ketemu ibu, belum sujud di kaki ibuku. 16 tahun dia di penjara. Dia belum pernah ketemu ibu, ibunya sudah benci sama dia." Anda bilang kepada semua pihak Kemensos, BNN, Polres, Anda kalau ingin golkan acara ini, panggil ibunya sekarang. Dicari ibunya hampir 3 jam. Bang Alex tidak tahu kalau ibunya akan datang. Setelah asar, saya tanya Bang Alex, "Bang, andai kan suatu saat aku panggil ibumu hari ini, apa yang kau lakukan?" "Tak mungkin Pak Chandra, ibuku sudah benci sama aku." Anda pakai earphone, Anda panggil semua operator, buka rolling door-nya, hitungan ketiga mundur, 3, 2, 1, dibuka rolling door itu. Anda tahu ibu itu sudah tua, ibu itu udah sepuh, ibu itu masuklah dia ke jeruji sel. Dan Anda lihat Bapak Ibu, semua yang hadir hari itu dia membawa cinta kecuali ibunya Alex ini. Ibunya mengatakan apa? Pak, aku nggak mau ketemu anakku Pak. Aku sudah benci sama dia. Saya sakit hati, dia sudah mencoreng nama keluarga, dia pembunuh Pak. Anak pegang tangan ibu itu sambil mengatakan, "Bu,
Ini ibunya Bang Agus. Anak bilang ibu itu, ibu bisa jadi anak ibu ini jembatan menuju surga Allah bersama ibu nanti. Saya omongin hampir 15 menit, lama-lama ibu itu, baik bacaan, aku akan melihat anakku hari ini. Akhirnya qadarullah, karena peraturan di LP itu tidak bisa dia keluar dari jeruji sel, jadi dia berpelukan dengan orang tuanya dari balik jeruji sel. You bisa bayangkan dia salaman dengan ayah ibunya dari balik jeruji sel. Dia ambil ember, diusap kakinya itu dari balik jeruji sel. Dia punya mimpi yang indah, dia ingin peluk orang tuanya di balik jeruji sel. 5 jam setelah acara, ada kabar ke abang ini, yang satunya lagi di ruang sel sebelah. Dan ini terjadi ke satu abang yang satu ini. Saya tak perlu menjelaskan lebih jelas. Anda lihat apa yang terjadi setelah kajian motivasi untuk 500 narapidana di Watampone hari itu. Kenapa abang kita yang satu ini dia menangis di luar jeruji sel? Anda lihat tayangannya sejenak. Orang ini dia punya impian, punya baby yang baru lahir, Ustaz. Tapi dia nggak bisa lihat bayinya itu. Karena apa? Bayinya lahir baru 3 hari dan bayinya itu meninggal. Dan bayi itu dibawa Ustaz ke area jeruji sel dan mengatakan, "Pak, ini bayimu sudah meninggal." Dan dia keluar, dia menyesalnya minta ampun. Kenapa saya ceritakan apa hubungannya dengan Anda semua hari ini? Semua punya mimpi. Dia punya mimpi, yang di dalam sel pun punya mimpi. Semua punya mimpi, termasuk di alam pesantren pun punya dream. Jadi kesimpulan di segmen ini adalah impian sang anak adalah satu. Impian santri kelas 9 hari ini bukan ingin ayah bundanya yang kaya harta, tapi impian mereka hari ini adalah ingin ayah bundanya itu kaya hati. Semua yang hari ini harus mengatakan Rob itu maha baik. Allah menggerakkan Anda sampai ke kelas 9 dan itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kenapa jemaah? Coba Anda lihat dengan seksama. Saya masih ada waktu. Saya sampai jam berapa MC? Masih ada waktu? Bapak pengasuhan masih ada waktu? Bapak Ibu masih semangat? Lanjut Pak. Betah kali Bapak Ibu ini ya. Oke Pak Bu, semua yang ada hari ini, untuk segmen yang satu ini, saatnya saya mengatakan kepada Anda bahwasanya mendidik itu penting. Jangan yang penting mendidik. Saya katakan kepada guru-guru di pagi pon hari itu, mengajar itu penting. Semua yang hadir di Darul Ahsan hari ini sudah digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama hari ini perang melawan generasi milenial. Generasi yang kata Pak Kiai tadi sudah berbeda pasti tahapannya, dari anak-anak menuju ke tingkat ABG. Kita ini semua kelas 9 ini generasi milenial. Kami ini generasi Z yang dulu ketika kelas 3 SD, saat saya main bola dengan teman-teman, dengan adik-adik saya di lapangan menjelang maghrib, ibu saya itu marahnya itu bukan dengan kata-kata, cukup pakai bahasa isyarat. Naik ke tengah lapangan, langsung mengangkat tangannya, ibu itu turunkan jarinya satu persatu. Saat itu langsung kami lari mengambil air wudhu dan langsung ke masjid. Anak hari ini apa mau digitukan Pak Bu? Beda. Kalau gak percaya coba aja Pak Bu. Kalau anaknya lagi main bola, angkat tangannya seperti ini dan turunkan tangannya satu persatu. Saya yakin anaknya mengatakan, ada apa dengan tanganmu hari ini Pak? Gitu kan? Anaknya sudah berbeda. Maka ungkapan ini indah, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluqun fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu ini sesuai dengan zamannya, karena mereka berbeda dengan zamanmu hari ini. Intinya ini anak kelas 9 ini ingin dimanusiakan Bapak Ibu. Jangan anak kelas 9, anak TK aja. Anak TK ini pengen dimanusiakan. Ketika anak TK ini dia membuat gambar, dan gambar itu dikasihkan kepada ayah ibu sebagai kado untuk Anda, saya yakin anak TK itu akan mengatakan, Pak Bu, aku berikan lukisan ini untuk ayah dan ibu.
Jangan sampai Anda mengatakan, udah Ran, aku tahu kalau lukisanmu itu dari dulu gitu-gitu aja. Anak TK kan kayak gitu lukisannya. Anak TK lukisannya kayak biasanya kayak gimana Pak Bu? Ada 2 gunung, di atasnya ada apa? Ada apa? Ada matahari. Lukisan anak TK dari dulu tuh kayak gini. Tapi maksudnya anak TK itu apa? Dia ingin dimanusiakan, dia ingin diiyakan, dia ingin kasih jempol oleh Anda. Dan itu adalah generasi alfa atau generasi milenial hari ini. Karena apa? Ya, kalau berbicara tentang mimpi, semua hari ini saya mohon untuk fokus ke segmen yang terakhir ini, jemaah. Sebelum saya tutup di segmen ini, percaya atau tidak, bahwasanya semua yang hadir di Darul Ahsan hari ini sudah digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya kita berpikir sejenak, 10 tahun yang lalu pastinya beda dengan hari ini. Kelas 9 hari ini berbeda dengan kelas 9 10 tahun yang lalu. Hari ini perubahan sudah terjadi. Bapak Ibu lihat deh foto anak Anda ketika 10 tahun yang lalu. Pasti bentuknya nggak kayak gini hari ini. Pasti beda banget. Atau foto Anda Bapak Ibu ketika pertama kali Anda menikah. Pasti Anda nggak lama-lama lihat foto itu. Gak percaya, sok lihat lagi albumnya lah. Dibuka lagi, Allah lagi jam boleh dulu. Hari ini perubahan sudah terjadi. Potret 30 tahun yang lalu. Coba ya. Saya senang kalau menunjukkan gambar ini. Ini adalah gambar 30 tahun yang lalu. Sebentar ya. 30 tahun yang lalu Anda pasti pernah melihat gambar ini Bapak Ibu. Dan anak cucu Anda gak tahu apa maksudnya di gambar ini. Satu lagi Kak. Oke, rapi kan? Kamera ambil. Siap, angkat mikrofon. Belajar muhadharah nggak di pondok ini? Belajar. Muhadharah itu apa sih Kak? Kayak berpidato. Berpidato. Suaranya bisa diangkat nggak volumenya? Angkat lagi suaranya. Belajar muhadharah nggak? Tuh, suara saya jauh. Berarti suaramu nak. Belajar muhadharah di pondok ini? Belajar. Muhadharah itu apa Kak? Kayak berpidato. Oh, berpidato. Setiap kapan tuh pidatonya? Malam Jumat. Pernah jadi MC nggak? Pernah. MC nikahan apa MC dangdutan? Pernah jadi MC nggak? Pernah kok jadi MC. MC apa? Pembawa acara. Saya tahu MC pembawa acara. Pembawa acara apa? Muhadharah. Muhadharah. Oke. Lihat ke depan. Angkat suara. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Itu nama aneh. Kejadian lagi di sini. Ulangi, sob. Harus sukses loh Kak. Ayah ibu datang ke sini. Datang, lengkap. Pakai mikrofonnya lengkap. Lengkap. Oke. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Katakan. Assalamualaikum, saya Farrozi dari Jakarta. Oke, angkat lagi suaranya. Ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Farrozi dari Jakarta. Kalau bicara itu, nanti Ayu bicara depan orang. Ini nggak ada pelajarnya di SMA di luar sana. Ayu bicara, jangan sampai tangannya disimpan di sini. Khawatirnya setelah bicara, tanganmu masih kayak gini terus. Ini ke bawah, oke? Good, ya. Mau antum tertawa, mau gimana? Dia relax, tenang aja dia. Kenapa? Udah terbentuk dia disiplinnya di sini. Mentalnya udah terbentuk. Itu dia like-nya. Tepuk tangan buat kita hari ini. Kak, ini namanya cue card. Namanya apa? Cue card. Cue card. Namanya apa? Cue card. Ini adalah cue card yang dipakai di MC Istana Bogor. Oke? Stand by microphone-nya. Sekarang Yo jadi MC Istana. Oke? Jangan aku menangis kawan. Kamu harus bahagia. Ini skripnya. Dibaca ya nak ya. Buktikan kau depan ayah ibumu, depan semua, depan wali kelas. Aku siap jadi MC hari ini. Angkat suaramu. 3, 2, mulai. Skrip MC formal. Itu judul ya. Anak salah. Afwan. Itu mah urusan dapur, jangan dibaca.
nggak apa-apa. Ini nih lucunya di pesantren kayak gini nih. Angkat mikrofonnya. Nah itu judul. Itu mah ditulis sama skrip istana. Langsung dari sini ya. Angkat suaramu. 3, 2, mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke, boleh saya evaluasi kan? Angkat mikrofonnya, boleh? Sang buah hati sebagai santri yang didudukan Nusantara, ketika suatu saat kau jadi MC, yuk jadi MC yang didudukan Nusantara ini. Sini kan? Ana yakin di sini ada yang RT, ya kayak ada yang mungkin dia bupati, tampil ke depan, jangan sampai ketika tampil, you pegang itu skrip, mata Anda terlalu fokus ke depan. Hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Khawatirnya pas lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Tatap mereka kawan, oke? Jangan terlalu fokus ke sini. Lanjut Kak. Yang kedua. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Ada tatapannya sebentar ke depan, nggak apa-apa. Good. Yang ketiga. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan. Saiful Ridwan bukan Saifullah. Lanjut Kak. Kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat kami aturkan. Masya Allah. Dia katakan, manggilnya bapak atau ayah atau abi. Katakan kepada ayah. Kepada ayah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Kami persilakan Menuju ke panggung utama. Panggung utama. Mana ini? Oh ya, Anda nunggu. Ahlan wa sahlan Bapak. Jazakallah khair. Fadhil Pak. Acara selanjutnya. Ayah didampingi oleh mama atau bunda atau ibu. Umi. Oke, didampingi oleh ini kayak jawab kabul kita hari ini ya. Umi. Dengan segala hormat kami persilakan. Kalau ada ayah di sampingnya, biasanya ibu di sampingnya kan. Ada nggak ayahnya di sampingnya, ibunya di sono ada nggak? Mudah-mudahan di sini lengkap semua. Oke, standby ya. Bapak di sini, assalamualaikum Bapak, jazakallah khair, barakallahu fiik. Bapak di sini, oke, satu frame. Tim kamera silakan diambil gambarnya buat kalender 2022. Buka dulu Pak. 3, 2, 1. Thank you. Fahrul Rozi, kasih mikrofonnya ke ayahnya. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Fahrul Rozi udah berapa tahun di pondok? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Senang gak dia di pondok Pak? Alhamdulillah. Apa yang Bapak rasakan perkembangan dari seorang jagoan ini? Alhamdulillah saya merasakan anak saya selama 3 tahun di pondok ini. Artinya dari sikap sopan dia dengan orang tua. Alhamdulillah. Ya, Dikatakan mikrofonnya Bapak. dan juga ya masalah ibadah juga sholat selalu tepat waktu. Saat dia sedang kegiatan apa di rumah liburan, tapi yang namanya mendengar suara azan, betul saya Pak. merasakan itu. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Ya paling kita harus panggil. Oh, setelah dipanggil baru gitu ya Pak ya. Dikasih kode paling dulu. ingat Kak, panggil. Bahasa Masya Allah. Kak, dengar nggak gitu. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi. Karena di sini sering Pak bagian Kismu Talim, langsung dia jalan gitu ya. Dia udah otomatis dia Pak. Masya Allah. Senang ya Bapak ya. Alhamdulillah. Lanjut di pesantren. Atau Saya seperti itu. harapannya seperti itu. Bismillah. Harapannya lanjut di pesantren biar sholatnya istiqomah, ngajinya istiqomah. Kebetulan. Pak, nge-MC loh dia barusan Pak. Iya. Nanti kalau ada acara Isra Mi'raj di kampung Bapak, MC-nya anak Bapak. MC nikahan juga nggak apa-apa Pak. Biasa Pak. Angkat mikrofonnya Pak. Ya, Punten Pak. Operator standby. Pembicara berikutnya. Hah? Oh, iya. Apa kata Pak? Pembicara berikutnya Pembicara berikutnya adalah istriku tercinta. istriku tercinta. Dengan segala hormat dipersilakan. Dipersilakan. Ini sayang. Oh, luar biasa. Cocok materi hari ini Ustaz.
Bu, baru hari ini loh di depan ribuan orang dan Bapak mengucapkan kata dan itu penuh mukjizat Bapak ya. Luar biasa. Gak salah pilih saya hari ini maju ke depan ya. Kalau Rojinya senyum-senyum tipis gimana gitu ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bunda asalnya? Dari Kalideres, Jakarta. Pak Roji juga dari Kalideres? Iya. Hampir 2 jam lebih saya bicara. Apa yang Bunda highlight dari materi hari ini? Dari materi ini sangat berguna buat kita semua, terutama kepada saya. Kebetulan kan dulu Pak Roji itu anaknya manja, susah sama orang tua, kadang-kadang Ibu bilang manja dia langsung Allahu Akbar ya Allah Bu. Alhamdulillah selama jadi pondok manjanya udah berkurang kalau dia pulang ke rumah libur. Tapi masih ada manjanya Ya, ya. Karena kangen dia Bu sama Bunda hari ini ya. Next Bu. Berikutnya selama 3 tahun Bu, yang paling kontras banget ya Allah perubahannya luar biasa nih. Perubahannya ya itu Pak manjanya berkurang, lebih care ke orang tua, maksudnya mau mendengarkan orang tua. Kalau dulu ya susah gitu, agak melawan, agak nggak bisa dengar. Kita sudah berubah. Seperti itu Bu. Ya. Pesan Bunda kepada seluruh orang tua dan santri di sini. Bu, Ibu bicara sampai saya selesai minum boleh? Boleh saya minum nggak Bunda? Iya. Oke. Ibu bicara apa pesannya untuk seluruh insan Daulah sekali? Silakan Bunda. Bu? Langsung Bu, silakan. Saya sih inginnya jangan memaksakan anak, berilah dia kesempatan berbicara keinginannya. Kalaupun kita masih sesuai dengan anak, ya kita berusaha untuk lebih dekat ke anak, lebih keinginan dia apa kita harus ikutin. Kalau untuk yang terbaik-baik aja ikutin. Kalau emang dia nggak sesuai dengan kita ya kita arahkan, kita motivasi dia, kita dengarkan lah yang keinginan keluh kesah dia aja. Ibu lagi nunggu saya minum ya Bu. Oke Bu, amazing, I like it. Operator sudah berikan signal hari ini. Seorang Pak Roji tampil ke depan kelas 9 A, B atau C? Kelas 9 B dengan nama wali kelas siapa tadi? Ustadz Iba. Ustadz Imam. Ada nggak Ustadz Imam di sini? Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ustadz Imam sebagai saksinya hari ini. Kak, ada sertifikat hari ini. Anak berikan buat antum. Oke? You hari ini tampil. Dia emang malu-malu anak ibu, malu-malu. Tapi mudah-mudahan next kedepannya dia akan menjadi orang yang great speaker. You bicara dengan powerful. You akan menjadi kebanggaan ayah bundamu hari ini. Yang akan memberikan adalah ayahnya hari ini. Oke? Ayah berikan sertifikat buat Roji hari ini. Alhamdulillah. Nah, ibu mau yang bangga memberikan sertifikat, tapi saling kepada ibu. Barakallahu fikum. Jazakallahu. Simpan sertifikat itu, dia secari kertas dan sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Bapak. Roji sukses ya Kak ya. Ibu, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat one frame keluarga hari ini Ibu. Oke. Baik, the last segment hari ini sebelum jam 11.30, sebelum kita keluar dari area hari ini, kilas potret keluarga. Pernahkah Anda semua mereview? Anda fokusnya sekarang ke bapak ibunya ya Kak ya. Kelas 9 kita udah habis semua hari ini, dari mulai Pak Kiai, mulai dari yayasan, anak, hampir judulnya adalah segmen grade 9. Sekarang ayah bundanya. Kalau udah ke bawah, artinya agar dia bisa berdiri dengan sempurna. Sesekali dia terjatuh. Anda lihat sebentar. Dan dia terjatuh ketika dia berjalan. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée.
Bapak Ibu terlalu serius. Itu iklan hemat air. Jadi kalau hemat air iklannya seperti itu. Nah, maka andekan hari ini saya bilang kepada seluruh wali santri, hei wali santri kelas 9, saya bersama tim membawa hadiah untuk Anda. Tolong nanti ya semuanya membawa hadiah ini ke rumahnya masing-masing. Hadiahnya sudah kami siapkan di belakang sana. Pasti Anda semua berpikir, Pak Epi, hadiahnya apa? Ini hadiah kami berikan kepada Anda, ayah dan ibu dan anak kelas 9. Ini hadiahnya. Saya yakin Anda akan mengatakan, ya Allah Pak Chandra, kami tetap mengucapkan terima kasih atas hadiah ini. Walaupun cuma 2 rodanya, alhamdulillah Pak. Saya akan senang, saya akan jaga ini hadiah, saya akan bawa kemanapun hadiah, saya akan bersihkan hadiah. Yang penting kalau Pak Chandra datang lagi ke Dangder ini, saya akan buktikan kalau ini masih terjaga dengan rapi dan cantik. Termasuk buah hati Anda. Apapun wujud karakternya, apapun wujudnya, kita jaga sama-sama. Karena apa? Dulu dia waktu TK, SD, dengan kostum merah putihnya, pasti karakternya beragam. Dengan karakter Anda ketika di SMP, di luar sana pastinya berbeda dengan di sini. Anak-anak SMA di sini dengan kostum seperti ini Anda lihat deh, huru hara, pastinya berbeda dengan anak SMA yang ada di zona Darul Ahsan hari ini. Kenapa? Ketika Anda masuk ke tanah ini, ketika Anda semua waktu itu, ketika sudah melepaskan semua seragam SD-nya, Anda masuk ke kampus ini, Anda masuk ke pesantren ini, saya yakin Bapak Ibu pernah membisikkan di telinganya, nah, yang betah ya di pondok ini, Ibu doakan dari jauh, Bapak doakan dari jauh. Semua pasti mengatakan itu. Dan ketika sudah kelas 9, 10, 11, hampir selesai dia berada di pondok, semuanya pasti impikan ini. Ustadz, kalau wisuda di sini kan tempatnya Ustadz? Sorry, di sini. Di sini tempatnya Pak Bu. Andaikan Bapak Ibu nanti menyaksikan putra-putri Anda kelas 12 di wisuda, MC-nya manggil wisudawan pertama Ananda. Nama anak ibu disebutkan di situ, Bin, ayahnya disebutkan di situ, ibunya disebutkan di situ. Dia bangga banget naik ke atas panggung sambil menunduk samaan wa ta'atan terhadap Kiai. Ya Allah, akhirnya anak tamat di pondok ini. Setelah sekian lama manis pahit semuanya Anda rasakan. Turun dari panggung sebelah kiri, yang nampak adalah orang tua. Saya yakin pasti orang tuanya banyak yang berlinang air matanya. Dan Anda mengatakan, akhirnya anakku selesai di pondok ini, kelas 12 Darul Ahsan. Tidak sedikit santri yang mengatakan, Bu, Pak, aku berikan tugas ini untukmu. Bisa gak sih kita afirmasi Bapak Ibu sebentar ke kelas 12, dia lulusan pesantren, dia hafal Al-Qurannya semakin bertambah. Tapi ini juga terjadi di Manado. Saya penasaran ke guru-guru, ke seluruh santri. Bapak lihat tayangan visual yang akan saya munculkan di sini. Siapakah wisudawan yang terlambat di hari wisuda hari itu? Siapakah wisudawan yang datang di hari wisuda dan kenapa dia terlambat? Karena dia jauhnya dari Watampone. Dan siapa orang itu? Anda lihat tayangan ini Bapak Ibu dengan seksama, anak-anak kelas 9 duduknya dengan tegak, Bapak Ibu juga sama sebelum kita keluar dari aula ini. Dan ini adalah wisudawan yang terlambat di hari wisuda. Kita lihat hari ini Bapak. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Ada lihat Bapak Ibu, suatu saat anak Anda akan sujud di kakimu penuh dengan cinta. Anda
Anda lihat bapak yang satu ini. Bapak ini pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Kenapa dia terlambat? Dia mengatakan pacarnya mohon maaf terlambat karena dia membawa kursi roda dari sebelum subuh dari rumahnya, dari Watampone menuju ke lokasi. Sampai dia mengatakan, Pak Chandra, aku pun ingin membuktikan depan ayahku kalau aku bisa wisuda. Dia akademiknya low, rendah sekali, tapi akhlaknya yang luar biasa. Beberapa bulan setelah itu, video ini kami bawa ke kampus UIN Aradiri Aceh. Lagi ngasih motivasi untuk calon wisudawan wisudawati hari itu. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang teriak dari pojok kanan. Dia seorang mahasiswi yang namanya Rina Maharami. Dia teriak, Pak Chandra, aku pun wisudanya minggu depan Pak Happy. Aku akan memberikan kado untuk ayah ibuku Pak Happy. Aku akan memberikan toga buat ayah ibuku. Aku lihat tayangan barusan Pak Chandra. Aku pun ingin memberikan sesuatu yang indah di hari wisudaku minggu depan. Tapi Allah berkehendak lain. Rina Maharami, anak Biren, anak Laksemawa ini, dia sakit detik-detik mau diwisuda. Dia meninggal detik-detik mau diwisuda. Viral di media sosial dan kami saksinya sebagai MC bersama gubernur hari itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami sebutkan wisudawati berikutnya, sang almarhumah Rina Maharami, tiba-tiba dari belakang ada seorang bapak. Dia pegang pundak saya, Pak MC boleh saya naik ke atas? Aku ayahnya Pak, ayah dari almarhumah Pak, boleh gak saya naik ke atas? Saya tengok bapak itu menggunakan kostum yang sangat sederhana. Dia maju ke depan, saya izinkan bapak, saya tanggung jawab bapak naik ke atas panggung, ambil itu toga sang almarhumah. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri, dia sarjana walaupun dia almarhumah. Dia naik ke atas panggung coba. Dia mengambil toga sang ayah. Dia mengambil toga sang ayah untuk diberikan kepada putrinya walaupun hanya batu nisan yang hadir. Ini real bulan Februari tahun 2019, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Rina Maharami, bayi 14 Mei 1999. Rina Maharami seperti lagunya karena saat pada 5 Februari 2019 ijazah diberitahu ayah dan memberikan sebelum Rina Maharami dilaporkan oleh kepala. Anda lihat bapak ini penuh keikhlasan, penuh cinta. Walaupun sarjanawati itu dia sudah almarhumah, tapi dia bangga, sangat bangga. Kenapa anak katakannya kepada Anda, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Hari ini anak setuju dengan panitia dan Pak Kiai. Sebelum keluar dari ruangan ini, pasti semua ingin sekali mendapatkan pelukan cinta seperti Valroji dari ayah dan bundanya tadi di atas panggung. Anak kasih izin untuk antum karena energi doa pelukan itu sangat indah. Saya yakin orang tua juga sama, merindukan impian itu pelukan dengan buah hati yang Anda rindukan selama ini. Karena santri yang dirindukan di Nusantara adalah santri yang mana di situ adalah the power of birrul walidain. Sebelum Anda penuh dengan doa membisikkan di telinga dia, Anda harus tahu bahwa dahsyatnya kekuatan pelukan seperti pelukan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra qabla wafatih, penuh dengan cinta. Dahsyatnya kekuatan pelukan meningkatkan kecerdasan di otak Bapak Ibu. Hanya 5 detik kau memeluk anak Anda, itu meningkatkan hormon oksitosin. Hanya 5 detik Anda memeluk anak Anda hari ini, itu mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Anda minta dengan sangat, mohon dengan sangat hari ini, sebentar. Yang sayap kanan kelas 9, tertiban mana nih? Kanan apa kiri? Bapak, ibu dan anak kelas 9 yang sayap kanan dulu.
berdiri tanpa suara. 1, 2. Good. Terima kasih. Baik, sayap kiri akhwat. 1, 2, silakan berdiri tanpa suara putri. Anda cari bapak ibunya. Jangan sampai bapak ibunya tidak ada di tempat. Siapa bapak ibu ya? Hari ini diawali dengan doa dari kiai. Kata-kata dari kiai. Akhir dari acara ini bersama. Ada bisikan cinta dari ayah bunda untuk sang anak. Doakan dia bapak ibu dengan doa yang paling terindah. Allahumma tawil a'maruna, ya Allah panjangkan umur kami. Wa tawil a'mar walidina, ya Allah panjangkan umur kedua orang tua kami. Ya Allah tawil a'mar asatidatina, ya Allah panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Ya Rabb, sahih sadana, sehatkan jasad kami. Kalau Anda serius rindu dengan doa dari anak Anda di pesantren, pasti Anda perlunya penuh dengan doa. 5, 4, 3, 2. Silakan dipeluk anaknya bapak ibu. Bisikan doa di telinga mereka masing-masing. Bisikan doa penuh cinta. Nah, pasti kau pernah membentak ibu moga. Waktu itu Anda menyesal banget acaranya tanpa ada ayah dan ibu malam itu. Hari ini ada ayah ibumu di sampingmu. Minta doa dari dia. Mungkin ada yang dari pagi tidak ada tegur sapa dengan anaknya. Kami merasakan itu. Kadang mungkin dia marahan dengan anaknya. Minta maaf saya hari ini dengan ayahnya dan ibunya. Bisikan dengan penuh cinta. Dan Anda pasti akan mendoakan dia. Allahumma ja'alna minal najihin. Ya Allah, jadikan anak kami ini anak-anak yang sukses. Wasyakirin, anak yang bersyukur, penuh dengan duhul ibadah. Dalam itu kami mundur. Selesai jam 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di bawah. Tepuk tangan buat mereka hari ini. Ustaz, semua yang hadir hari ini, Ustaz yang hadir hari ini. Kak, ini ada satu surat. Ada bu, subhanallah. Ada angkat tangan, silakan maju ke depan. Ada sepucuk surat untuk kedua orang tua dan buat hatimu. Ada anaknya bu? Ada. Mana anaknya? Maju kak sini kak. Baik. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, tabarakallah. Ini surat bu ditulis anak kelas 7 waktu itu. Dan ini terjadi di area rumah. Anak ini punten ya Pak Bu ya, anak Al-Azhar. Dia bukan tinggal di asrama. Dia selama hidupnya berada dalam rumah. Setelah acara di Senayan hari itu, anak itu sekarang berada di pesantren. Senang banget anak itu, orang tuanya juga senang setelah acara hari itu di Senayan. Dan ini dibacakan oleh seorang ibu. Dan surat ini ditulis oleh seorang anak dan ibunya nggak tahu kalau anaknya menulis ini. Dia simpan di meja ibu. Ibu silakan dibaca ya Bu ya. Namanya siapa? Rosmana. Ibu Rosmana dari mana? Dari Cikupa. Maaf ibu, profesi di rumah? Saya karyawan sekarang. Karyawan di salah satu perusahaan di Tangerang? Iya. Okay. Tapi home industry. Kenapa Bu? Home industry. Home industry. Iya. Oke, sih. Nama anaknya siapa Bu? Naila Ananda Putri. Kelas 9 sekarang. 3 tahun loh Bunda dia bertahan di pondok ini. Pasti Ibu selalu support dia kan? Iya selalu. Apa supportnya untuk anak? Saya selalu support kepada anak saya. Walaupun dia seorang yatim, tapi harus semangat. Masalah biaya nanti Allah yang memberi jalan. Sini. Alimah Solihah. Tepuk tangan buat kita hari ini.
Bu, ini surat ibu baca ya, Ya. tapi jangan buru-buru bacanya, biar operator juga merekod. Silakan ibu. Oke. Dekatkan mikrofonnya bunda. Dekatkan mikrofonnya bunda. Surat untuk mama. Mamaku sayang. Aku mau cerita sama mama, tapi ceritanya pakai surat ya. Kan mama sibuk, capek, terus pulang udah malam. Saat aku udah tidur, mama baru pulang. Dan saat aku bangun, mama telah berangkat kerja. Walau aku banyak ngomong, nanti mama marah kayak kemarin. Aku jadinya takut dan nangis. Kalau pakai surat, kan mama bisa baca sambil tiduran. Kalau nggak sempat baca malam ini, bisa disimpan sampai besok. Pokoknya bisa dibaca kapan saja. Boleh juga suratnya dibawa ke kantor. Ma, boleh nggak aku ganti Mbak? Mbak Ju sekarang sudah galak, Ma. Kalau aku nggak makan, piringnya suka dibanting dengan depan aku. Kalau siang, aku disuruh tidur mulu, nggak boleh main. Padahal Mbak kerjanya cuma nonton TV. Bukannya dulu kata Mama, Mbak itu gunanya untuk nemenin aku main-main. Terus aku pernah lihat Mbak lagi ngobrol sama tukang roti di depan teras rumah. Padahal kata Mama, gak boleh ada tukang-tukang yang masuk rumah. Kan kalau Mama lagi gak ada. Kalau aku bilang gitu, aku pasti dimarahin sama Mbak. Oke. Terus Bu, ibu kalau baca surat itu anak kelas 9, kelas 7, dan dia sudah tersibukkan dengan urusan-urusan rumah, betul nggak Bu? Iya. Urusan Mbak, banyak ini dan pembantu dan sebagainya. Itu anak kelas 7 tersibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga yang nggak penting dan bukan urusan anak itu, betul nggak Bunda? Anak ibu 3 tahun di sini diuruskan dengan hal-hal yang sifatnya akademik, ibadah dan sebagainya. Ini betul nggak Bu kejadian di luar sana? Banyak di antara ibu yang tidak bersentuhan dengan anaknya, tidak ada komunikasi, betul kan Bunda? Iya. Ini terjadi. Betul. Sekarang apa pesan ibu untuk anaknya hari ini Bunda? Setelah membaca surat ini, saya simpan suratnya Bunda ya. Apa pesan ibu buat Ananda? Iya. Anakku, walaupun Mama bekerja dan waktu Mama kebanyakan di tempat kerja, pesan Mama buat Ananda, anakku, jangan lupa kamu belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, anakku. Mama akan selalu berdoa buat anakku supaya kamu jadi anak yang soleh dan juga pintar, dan juga jadi anak yang sukses kelak dan berguna buat nusa bangsa dan agama. Bu, ayahnya sudah tiada. Ya. Ketika Ananda usia kelas 1 SD. 1 SD. Iya. Berarti ayahnya belum melihat anaknya sekarang sebagai santriwati yang hebat. Walaupun dia tidak ada, tapi energinya hadir mendoakan dia. Amin. Kak, betah di pondok. Kasih mikrofonnya Bu, kakaknya Bu. Hah? Sini nak, maju ke depan. Pak Agung ambil remote di belakang, di mobil belakang. Pegang mikrofonnya. Anak salut Ustadz, ini anak tegar banget. Pegang mikrofonnya Kak. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum Kak.
Mikrofonnya diangkat, dekatkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sahabat dekatmu di sini? Punya sahabat dekat gak? Nadia. Ada. Siapa namanya? Nadia. Panggil Nadia. Nadia silakan maju ke depan. Nadia. Nadia. Oh iya. Nadianya mana? Nadia mana Nadia? Nadian. Nadian. Mana Nadian? Sahabat dekatnya nih mana? Nggak ada Nadian di sini kak. Ada. Oh. Nadia Adelia. Nadia Adelia. Nadian Adelia. Ada nggak Nadian Adelia? Dia nggak merasa sahabat dekatnya berarti. Atau dia malu-malu untuk maju? Kelihatan nggak dari sini kan? Nggak ada. Oke. Ada orang tua Nadian Adelia nggak? Jadi ngabsen saya di sini. Nggak ada juga. Tidak ada. Ada. Mana di belakang? Mana Nadia? Maju Nadia. Ayo maju gak ke depan. Kita jadi tatap-tatapan dari sini ya. Oke. Anak mohon panitia, di-guide panitia. Tepuk tangan buat kawan dekatnya nih ya. Dari mana Nadia Nadelia ini? Tahu nggak kak? Pegang mikrofonnya. Dari mana dia? Kamu kan sahabat dekatnya. Dari mana dia? Kamu nggak tahu dari mana dia? Oh ngobrolannya berarti nggak pernah ngobrolin tentang rumah gitu ya? Supaya nggak tahu dari mana dia berasal. Sini Nadia. Kalau betul kau teman dekatnya, di sini Nadia. Dua Pak Agung. Sini Nadia. Masya Allah. Oke, setelah akhir. One frame sebelum saya tutup nih acara. Oke, kasih mikrofonnya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nadia Adelia. Nadia Adelia, teman dekatnya dia kan? Ya. Iya. Teman curhat. Iya. Oh, sering curhat-curhatan berarti ya. Oke, Nadia Adelia. Berapa lama di pondok ini kah? Berapa 3 bulan? 3 tahun. Ya. 3 tahun di pondok ini. You juga 3 tahun di pondok ini. Jawabannya pasti akan beda. Apa yang kamu rasakan selama 3 tahun di pondok ini? Nggak merasakan apa-apa. Harus dari sini saya nanya. Maju ke depan Nadia. Saya salah nanyanya. Pelajaran apa yang kamu tahu di pondok ini? Pelajaran Nahwu sorof. Dan itu pelajaran nggak ada di SMA sana kak. Betul kak? Nahwu sorof betul. Pelajaran yang paling kau suka apa? Pelajaran mutolaah. Mutolaah. Betul. Yang karena Muhammadun Na'iman fi firasyihi itu ya. Oke, kau suka mutolaah ya? Yang ala asadu wal faru. Betul. Kasih ke dia kak. Ini kan ada ibunya nih. Ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Apa pelajaran yang kau suka di pondok ini? Kegiatan yang kau suka di pondok ini? Yang kamu suka? Yang kamu suka apa kegiatan di pondok ini? Apa? Banyak. Apa salah satunya? Pramuka? Kamu suka pramuka? Pramuka betul. Kamu asli dari mana kak? Cikupa. Oke, mundur kembali kak. Dia maju ke depan saja udah alhamdulillah datang bersama ibunya membacakan surat dan anaknya mendengar. Anak ini otak kanan nih Ustadz nih. Otak kanan ini dia bukan orang feeling. Kalau orang feeling ibunya baru membaca surat, oh udah langsung dia banjir dan menyedihkan gitu kan. Orang otak kanan dia tegar. Dia berusaha tegar karena Allah juga menciptakan dia tegar, dia hadir dan besar tanpa seorang ayah. Hari ini nih banyak ayah-ayah hebat. Nah, di sini ada kiai yang hebat, beliau juga ayah kamu, ada guru yang hebat, dia juga adalah ayah dari kamu yang hebat. Oke? Tepuk tangan buat mereka yang sudah hadir hari ini bersama sahabat terdekatnya. Anak mohon, siapa nama wali kelasnya? Ustazah Aisyah. Ada Ustazah Aisyah? Tidak ada? Gue udah mau dah? Oke, sebentar ya, sebentar. Ibu Kiai mohon izin bisa mewakili untuk memberikan sertifikat untuk mereka. Nah, silakan Bapak dan Ibu Kiai, biar kita satu frame. Ini
Dia tegar 3 tahun tanpa ada sentuhan dari sang ayah. Tapi wow, amazing, I like it. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ana mohon Pak Kiai langsung yang memberikan, didampingi Ibu Kiai. Ustaz, ini buat yang bicara hari ini. Setuju ya? Masya Allah. Dan kemudian Ustazah, ini buat kawannya nih Bu, ini yang mensupport dia selama ini. Dari Balaraja. Yakin. Siap. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Boleh kita satu frame sebentar Ustaz? Ini dari di luar dugaan nih Ustaz Iik. Ini di luar dugaan, dia katakan maju ke depan, padahal list name-nya sudah ada Ustaz. Nama yang akan membacakan surat. Tapi ibu dengan berani maju ke depan dan oh amazing, I like it. Oke, silakan diambil gambarnya. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maju ya, Allah Ibu. Silakan kembali ke tempat, Pak Kiai. Terlebih dahulu silakan kembali ke tempat, Ibu Kiai juga sama. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Silakan Bunda, kembali ke tempat. Terima kasih ya Kak ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, dan tepuk tangan. Kenapa? Oh iya, baik. Anak kaget saya ada apa gitu ya. Saya kira urusan belum selesai nih Ustaz. Saya ngerti. Oke, syukur. Baik Bapak Ibu yang terhormat, hampir 3 jam kita bicara hari ini di satu frame. Hari ini berdinamika Ustaz, suasananya. Sekali teman-teman ini tertawa, dalam sekejap tertawanya hilang, tiba-tiba menangis gitu ya. Jadi saya aneh melihat wajah Anda hari ini gitu ya. Tapi saya seru, sekali hujan tadi Ustaz ya, hujan, akhirnya suara saya diangkat lagi. Tapi walaupun hujan tetap fokus semuanya. Kenapa? Karena punya spirit dan doa serta cinta untuk buah hatinya. Tepuk tangan untuk orang tua kelas 9 hari ini, my people. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah sinergi hari ini. Terima kasih untuk Pak Kiai yang terhormat, Ketua Yayasan, dan semua yang sudah bergabung dalam segmen Smart Parenting hari ini bersama Darul Ahsan. Pesan kami adalah satu untuk semua yang hadir hari ini. Semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 tahun yang lalu antum belum tahu tentang alam Darul Ahsan. Sekarang Anda sudah tahu. Dan Anda akan lebih tahu kalau Anda menyelaminya lagi sampai nanti kelas 12. Barakallahu fikum, jazakum khairan. Oke, sebelum kita keluar ruangan, tunjukkan tepuk tangan antum untuk kita semuanya hari ini. Dan sebelum kita keluar dari area ini, Nusantara merindukan takbir terakhir di sini. Takbir. Darul Ahsan takbir. Anda
Happy Chandra bersama kru di Senam Bogor, Mbak Vera dan kawan-kawan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir ini. Bagi terima kasih dari yayasan, terima kasih bagi sudah mendampingi Bapak Ibu guru semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.